warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukri fahma. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surat At-Takwir. Kemarin terakhir sampai ayat 7. Berarti sekarang ayat 8 dan ayat 9 ya. Ya, boleh dibaca silakan. Ustadz Sobiri, Ustadz Basirin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzal nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uddilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mawdatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifatat. Perbuatan kaum musyrikin Arab jahiliyah ya, jadi orang musyrik yang enggak kenal dengan Allah ya, yang jahil, masih bodoh ya. Nah, itu ada bermacam-macam cara dia mengubur bayi ya. Tapi menurut Imam Syalabi ya, ada 2 cara dia mengubur bayi. Yang pertama, ada yang begitu lahir perempuan langsung dikubur. Yang kedua, ada yang nunggu dulu sampai usia 6 tahun baru dikubur ya. Jadi cara pertama ya, itu ketika istrinya udah mulai kontraksi ya. Kontraksi apa itu? Udah mulai mules-mules, udah mau mulai melahirkan ya. Nah, itu suaminya menggali kubur itu, menggali tanah ya. Itu di sebelah istrinya itu yang lagi mules-mules. Bayangin, istrinya ngelahirin cuma untuk dikubur, gimana nggak sedih itu ya. Karena kan dulu lantainya masih tanah ya. Jadi digali itu ketika istrinya udah mulai mules. Nanti begitu dia lahir ya, anak laki-laki dibiarin tuh. Begitu lahir dia lihat nih kelaminnya, oh laki-laki, udah diemin. Tapi begitu yang lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup ya. Bayinya dalam keadaan nangis, masih ada apanya tuh ari-arinya, sambungannya ya. Ya, ibunya juga baru ngelahirin masih sakit, ngelihat bayinya dikubur di sebelahnya, gimana nggak sedih, sambil merintih ya, kesakitan, terus ngelihat anaknya dikubur. Itu cara pertama ya. Jadi begitu lihat bayinya perempuan dikubur, udah disiapin. Nah, kalau cara kedua ya, itu nggak langsung dikubur ya. Begitu dia anaknya perempuan
ditunggu dulu sampai umur 6 tahun. Nah, antara baru lahir sampai umur 6 tahun itu dikasih pakaian dari wol. Wol itu bahan apa, hewan nih, bahan domba ya. Nah, anak ini disuruh ngangon kambing atau ngangon onta, udah kayak anak laki-laki. Pokoknya anak perempuan ini ya disuruh ngangon kambing atau ngangon onta. Nanti ketika udah umur 6 tahun itu ibunya suruh kasih pakaian yang bagus ya, suruh dandanin, bilangnya mau diajak ketemu sama pamannya. Padahal sebelumnya bapaknya ini udah ngegali lubang sumur ya. Jadi udah ngegali lubang sumur. Nah dia bilang sama ibunya, anaknya suruh dandanin pakai baju yang bagus, mau ketemu sama pamannya gitu, bilangnya gitu. Begitu udah rapi, anak ini dibawa ke sumur yang dia udah gali. Nah begitu udah dekat sumur, anak itu suruh lihat, nak coba lihat sumur itu ada air juga. Nah begitu dia longok, didorong tuh anaknya ke dalam sumur, langsung diuruk ya. Anaknya merintih, dia menangis sampai dia teriak ayah, ayah, terus dikubur sampai rata dengan tanah ya. Itu perbuatan Arab musyrikin jahiliyah. Itu cara yang kedua seperti itu ya. Jadi kenapa dia bisa melakukan itu ya? Karena kebodohan ya. Kebodohan bahwa dia menganggap anak perempuan itu cuman bisa ngerepotin, anak perempuan itu cuman menjadi beban ya buat orang tuanya, dan dia malu punya anak perempuan, nggak bisa jadi generasi penerus. Kalau anak laki-laki bisa bantu mancul, berkebun ya, dagang, nyari duit, nah gitu ya. Nah ini karena kebodohan ya, padahal kan Allah itu memberi rezeki kepada semua ya. Bahkan kepada binatang yang makannya banyak juga dikasih, kayak itu hiu biru ya, ikan hiu ikan paus biru itu katanya pengamat peneliti sehari makannya 3 ton. Itu Allah beri itu tiap hari makan 3 ton makanannya. Ya, ini cuman anak perempuan makannya nggak seberapa ya. Nah, dia nyangka Allah itu nggak bisa memberi, nggak bisa menghidupkan. Padahal Allah ya maha kaya, Allah maha dermawan, Allah maha kuasa. Nah ini karena kebodohan, maka dia takut ya anaknya membuat miskin ya. Dengan adanya anak ini takut ya jadi miskin, makanya anak ini dibunuh ya. Nah, coba dilihat di surat Al-Isra surat 17 ayat 31 ya. Udah belum? Ya. Nah, wala taqtulu auladakum ya, dan janganlah kalian membunuh anak kalian khosyata, karena takut imlaq, karena takut miskin ya. Jadi Allah mengingatkan nih, janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum ya, kami akan beri rezeki pada mereka. Mereka ini siapa? Anaknya, anak kalian. Wa iyyakum, dan juga pada kalian ya. Inna qatlahum, sungguhnya membunuh itu karena
hitoan kabiro, dosa yang besar. Ya, jadi Allah ingetin nih, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya. Jadi orang-orang Arab musyrik jahiliyah ini dia ngebunuh anak karena takut miskin. Padahal dia sebenarnya mampu, ya. Ya, belum miskin. Kalau takut kan berarti belum miskin ya. Baru takut. Ya. Takut miskin, makanya Allah bilang, nahnu narzukuhum, kami yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Ya, jadi Allah lah yang memberi, nggak usah takut ya. Coba zaman dulu ya, itu orang tua kita anaknya banyak apa dikit? Ibu saja anaknya 7. Pak Basirin 8. Kalau Pak Sabto berapa? 6 ya. Kalau zaman dulu tuh 6 paling kecil. Kalau Pak Oyer berapa? 12 tuh, Masya Allah tuh. Zaman dulu itu anaknya kalau Pak Mariano berapa? 11. Masya Allah ya. Kalau dulu 6 sedikit. Kalau sekarang ditanya anaknya berapa? 6. Wih, banyak banget. Banyak banget. Kalau sekarang 6, ya masih dikit itu, Pak. Itu paling dikit itu 6, iya gak? Kalau Pak Suruni berapa? 6 tuh. 6 paling dikit itu kalau dulu. Ya. Padahal zaman dulu ya, itu dibanding zaman sekarang kita ekonominya dulu lebih susah ya. Coba lantainya aja rumah masih tanah. Kalau sekarang minimal keramik. Ada yang pakai granit, ada yang pakai marmer ya. Dulu kendaraannya paling sepeda ontel. Kalau sekarang paling minim motor. Udah gitu nggak satu, bapaknya satu, istrinya satu, anaknya satu. Ya. Dulu kalau mau makan daging nunggu kalau ada Idul Kurban ya. Syukur-syukur juga kalau dikasih itu. Kalau mau makan ayam, kalau ada yang syukuran atau tahlilan baru deh. Kalau kita sekarang tiap hari bisa makan ayam ya. Tapi dia nggak takut tuh sama miskin punya anak banyak. Ya. Kalau kita kenapa kok takut punya anak banyak? Nggak repot tapi nggak susah apa itu. Kerja juga belum mapan gitu kan, biasanya gitu. Ya. Jadi karena apa? Karena kita tawakalnya masih sangat tipis ya. Jadi takut gitu. Ya, jadi apa ya? Kita ini jangan ngikutin kaum musyrikin ya. Jahiliyah. Ya. Kita kan bukan kaum musyrikin tapi kaum muslim ya. Jadi pola pikir kita jangan kayak orang jahiliyah ya. Kita berpikirnya harus modern, jangan kayak orang primitif ya. Takut punya anak banyak. Nah, wa ijal mau'udatu su'ilat, apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup akan ditanya. Nah, jadi di sini bayi perempuan dikubur hidup-hidup akan ditanya. Berarti yang ditanya bayinya ya. Kalau dari kata-katanya kan gitu. Apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya. Jadi yang ditanya si korbannya, si bayinya, bukan si pelakunya ya, bukan bapaknya tapi nah itu kenapa kok yang ditanya malah bayinya bukan pelakunya gitu. Nah, jadi ulama tafsir mengatakan bahwa pesan ini buat kita semua, bahwa semua orang yang terjolimi
ya di dunia ini khususnya, dan dia belum bisa atau belum sempat membalas, ya maka nanti dia dikasih kesempatan untuk membalas, ya. Dia bisa bicara itu nanti. Kan itu bayi langsung dikubur, nggak ada kesempatan untuk membalas, udah dijolimi dulu. Maka nanti akan dikasih kesempatan, ya. Ditanya itu bayi itu, ya. Nanti pertanyaannya di ayat 9, bi ai jambin kutilat, kenapa, dosa apa yang kau buat kok sampai dibunuh. Jadi dikasih kesempatan untuk bicara, nanti dia balas, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kejoliman itu akan dibiarin begitu saja, ya. Nanti di hari kiamat pasti akan dibalas, ya. Bayi kaum musyrikin aja, ya ini kan kaum musyrik itu dikasih kesempatan untuk bicara, apalagi orang muslim yang dijolimin, apalagi muslim yang soleh dan soleha, itu pasti akan dibalas secara detail, ya, ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya, ya. Makanya hati-hati dalam perbuatan jolim, ya, hati-hati nih, ya. Dan biasanya kan perbuatan jolim itu terhadap orang yang dekat biasanya. Kalau sama orang jauh jarang ketemu, ya. Nah kalau orang dekat kan sering berinteraksi. Nah itu biasanya suami istri itu kan dekat, tiap hari ketemu. Nah, hati-hati nih, kadang kita nggak sengaja nih, bapak-bapak misalnya ngomongnya kasar sama ibunya, ngebentak, atau ada sebagian bapak-bapak yang senangnya mukul istri kalau istrinya salah dikit. Istrinya mungkin nggak protes karena takut, dia mikirin anaknya, terus masih ngarepin ada uang gaji, ya, yang dikasih. Tapi nanti di hari kiamat dibalas itu, istri bisa nuntut, nih dulu nih ya Allah suami saya galak. Begitu juga sebaliknya, ya istri suka marah-marah, suami mungkin diem aja, bukannya nggak berani, dia mikirin anak, nggak mau ribut. Ntar bisa itu dituntut, ya, di akhirat. Jadi jangan kita ngejolimi, ya. Begitu juga terhadap anak, ya. Ngejolimi itu bukan hanya dengan kekerasan. Kita misalkan ngediemin anak nggak sholat, ya, nah itu juga jolim. Anak nggak sholat didiemin, nggak ngaji didiemin, ya. Masa bodoh nggak peduli, ya. Nah itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya kita, ya. Jadi kita harus ngajak tuh anak. Lagi gimana Ustadz, anaknya susah dibilangin gitu. Mendingan kita capek di dunia ngajak anak sholat, ngajak ini, dia nggak mau, ajak lagi. Paling capeknya berapa tahun sih? Kita umur berapa paling maksimal? Paling pol 70 lah taruh, ya kan. Kecuali yang dikasih lebih tuh kayak Pak Suruni itu, ya dia lebih, ya. Nah itu capeknya kita paling sampai 70 tahun. Tapi nanti, ya, kalau kita nggak ngingetin, ya itu nanti akan ditanya sama Allah, diminta pertanggungjawaban bukan 70 tahun. Satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, ya. Coba kalau seminggu aja udah berapa tuh? 7.000 tahun. Sebulan berapa? 30.000 tahun, ya. Apa nggak capek itu dimintain pertanggungjawaban? Jadi lebih baik capeknya di dunia cuman sebentar, ayo nak sholat gitu. Yang penting kita ingetin, ya. Udah gede juga tetap kita ingetin. Kalaupun misalnya nggak mau, tetap diingetin. Nanti pertanggungjawaban nanti tetap masing-masing, ya kayak Nabi Nuh ngingetin, bahkan ketika dia udah mau tenggelam, ayo nak ikut ayah, ayo ya bunaya gitu kan, ayo naik kapal. Dia nggak mau, ya udah, yang penting udah berusaha, ya ngingetin terus, sehingga kita tidak dimintain pertanggungjawaban. Saya udah lakukan, ya. Nah gitu. Jadi
terhadap anak juga kita harus ingetin. Kalau nggak ngingetin itu juga berupa kejoliman, karena sering kejoliman terjadi kepada orang-orang yang dekat ya. Ya, di sini dikatakan wa ijal mau'udatu, berarti mau'udatu bayi perempuan ya. Nah, jadi orang-orang musyrik jahiliyah dulu terhadap anak perempuan tuh punya pandangan yang buruk deh ya. Suka mendiskreditkan anak perempuan ya, merendahkan perempuan. Titik terendahnya sampai ngubur anak perempuan hidup-hidup ya. Jadi sangat direndahkan dulu orang perempuan itu ya, cuman beban, cuman ngerepotin, sampai titik terendahnya dikubur hidup-hidup. Nah, Islam datang nih, Islam datang memuliakan perempuan ya, sampai Allah buatkan surat yang namanya perempuan, An-Nisa. Ada gak surat Ar-Rijal laki-laki? Nggak ada ya. Itu karena Allah ingin memuliakan perempuan ya. Islam datang memuliakan sampai dibuatin surat ya. Namun banyak orang-orang yang ya nggak suka dengan Islam, ingin menjadikan perempuan ini sebagai barang jualan ya. Coba deh, sampai sekarang itu kita lihat, coba produk-produk yang untuk laki-laki, jual mobil, jual rokok, SPG-nya kebanyakan apa tuh? Perempuan, auratnya kelihatan ya. Jadi ya dia ngelihat tuh laki-laki bukan menarik ke mobilnya, menarik ke si yang layan ya. Nah, itu ingin berusaha merendahkan perempuan ya. Nah, Islam datang untuk memuliakan perempuan, disuruh tutup tuh aurat ya. Nggak boleh dilihat, apalagi dipegang ya. Kayak kue subuh emang boleh dipegang, boleh dicicipin tuh. Kalau saya ke Senen tuh boleh megang-megang, boleh cicip nih, boleh. Nah, kalau Islam jangankan dipegang, dilihat aja nggak boleh, harus ketutup ya, mahal. Nah, ini cara-cara orang-orang jahiliyah ya, merendahkan Islam dengan menampilkan perempuan sebagai pertunjukan untuk dijual ya. Jadi Islam ini agama yang paling memuliakan wanita. Nah, di sini wa ijal mau'udatu su'ilat ya, tadi di ayat mana? Surat Al-Isra ya. Di situ dikatakan inna qatlahum kana hitoan kabiro ya, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang besar ya. Jadi membunuh orang itu dosa yang besar, maka harus bertaubat ya. Jadi dulu ada seorang mu'alaf ya, itu pernah membunuh anak perempuan sampai 8 orang, dikubur sama dia. Lalu dia masuk Islam, dia lapor kepada Rasulullah ya. Maka kata Rasulullah, kamu harus membebaskan budak. Setiap orang, satu orang yang dibunuh, maka satu orang budak yang dibebaskan. Jadi kalau 8 orang, 8 budak yang dibebaskan. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Jadi enggak wajib, karena ada juga ya orang yang mau bertobat ya, dia menemui Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, katanya, saya ini udah membunuh anak perempuan, mengubur anak perempuan. Bahkan dia ceritain anaknya yang perempuan dikubur. Ketika anaknya merintih
menangis, dia teriak-teriak, ayah, jangan ayah, ayah, dia masih kubur, ya. Nah, itu sampai Rasulullah mendengarnya menangis. Sahabat sampai menegur orang itu, kamu jangan buat Rasulullah sedih. Tapi kata Rasulullah udah biarin, bahkan disuruh ceritain lagi, diulang ceritanya, karena dia mau taubat, ya. Sampai begitu sedihnya Rasulullah mendengarnya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwa ya, orang yang masuk Islam ya, ketika dia melakukan dosa sebelum masuk Islam, maka itu dosanya dihapus. Jadi dia udah membunuh ya, lalu dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang sebelumnya dihapus. Jadi Rasulullah nggak menyuruh menebus satu orang satu budak, ya. Jadi yang dilakukan adalah udah kedepannya lakukan perintah Allah dan jauhkan larangannya. Nah, itu enaknya orang mu'alaf gitu. Jadi dari nol lagi, dosa-dosa yang dulu dihapus semua, dan dia menjadi orang yang seperti bayi baru lahir. Nah, itu Rasulullah menyampaikan seperti itu, ya. Nah, di ayat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Masalah bayi di ini, ya. Jadi kita jangan seperti orang jahiliyah, punya anak takut miskin. Ya. Kalau nggak ada dilanjut nih, lanjut ya. Di ayat 9, bi ai jambin kutilat, ya. Karena dosa apa dia dibunuh, ya. Jadi di ayat 8 dijelaskan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup lalu ditanya, ya. Nah, ditanyanya di mana? Di ayat 9, ya. Tentang apa, ya. Jadi di ayat 9, bi ai jambin kutilat, karena dosa apa kok dia dibunuh. Nah, ini pertanyaan seakan-akan kepada si bayi, kepada si korban. Tapi sebenarnya ini ancaman yang ditujukan kepada si pelakunya, ya. Jadi Allah ingin mengirim pesan kepada si pelaku, emang salahnya apa kok dikubur gitu. Nah, di sini ada alasannya. Alasannya karena malu, karena takut miskin. Nah, alasan itu nggak diterima sama Allah, ya. Alasannya miskin atau takut miskin ditolak sama Allah. Makanya Allah nanya, kenapa, dosa apa dia dibunuh gitu. Kalau karena miskin itu kan bukan sesuatu yang harus dilakukan, itu maka ditolak sama Allah, ya. Jadi kalau takut miskin kan berarti dia belum miskin, ya, baru takut. Nah, di sini ada dua ayat, ya, yang hampir mirip yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama di surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am surat 6 ayat 151. Ya, surat Al-An'am ayat 151, udah ketemu? Ya. Nah, kita langsung aja ke itu tuh, wala taqtulu auladakum, ya. Nah, ada kan setelah sholat, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak kalian min imlaq, ya, karena miskin. Nahnu narzukukum, kami akan beri rezeki kepada kalian, wa iyahum, dan kepada anak kalian. Wa iyahum itu artinya kepada mereka, yaitu anak-anak kalian, ya. Nah, di ayat di surat Al-Isra, yes, itu hampir sama, ya. Kalau di Al-Isra
wala taqtulu auladakum khosyata min imlak ya, karena takut. Kalau ini dia membunuh anak karena dia miskin, keadaannya miskin. Kalau di surat Al-Isra ayat 31 itu karena takut miskin. Kalau ini udah miskin ya. Jadi ada perbedaan antara surat Al-An'am dengan surat Al-Isra. Kalau di surat Al-An'am, janganlah kalian membunuh anak kalian karena miskin. Makanya Allah mendahulukan rezeki kepada anaknya, kepada dia ya. Ini di sini dikatakan nahnu narjukukum ya, kami akan beri rezeki kepada kalian, wa iyyakum, dan kepada anak kalian. Jadi karena dia miskin, maka Allah beri rezeki kepada orang tuanya dulu, narjukukum, baru kepada anaknya. Tapi kalau di surat Al-Isra ya, itu kan dia belum miskin, baru takut miskin. Makanya Allah mengatakan nahnu narjukuhum ya, kami akan beri kepada anak kalian rezeki. Jadi kepada anaknya dulu, karena dia menganggap anak itu menjadi penyebab kemiskinan. Makanya di surat Al-Isra Allah menyampaikan nahnu narjukuhum, kami akan beri rezeki kepada anak kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian ya. Jadi jelas bedanya ya. Ketika dia miskin mengatakan membunuh anak, maka Allah beri rezeki kepada dia, baru kepada anaknya. Dan ketika dia takut miskin karena anaknya ya, karena kehadiran anak, maka anaknya yang diberi rezeki ya. Anaknya dulu yang diberi rezeki, baru orang tuanya ya. Ini kelihatannya sama nih, padahal beda ini ya, antara surat Al-An'am dan surat Al-Isra ya. Jadi kalau di yang pertama yang didahulukan orang tuanya dulu ya, karena dia miskin orang tuanya. Nah kalau yang kedua karena dia takut miskin ke atas kehadiran anaknya, maka anaknya yang diberi rezeki. Jadi yang memberi rezeki itu anak, bukan bapak ibunya, tapi Allah yang memberi rezeki ya. Jadi nggak usah takut ya. Ya, jadi anak itu belum lahir aja udah disediain rezeki itu, susu keluar, betul gak? Ya, padahal waktu hamil belum keluar tuh susu, begitu lahir langsung keluar susu ya. Jadi Allah udah sediain rezeki buat anaknya, nggak usah takut miskin ya. Makanya semangat kita ya, untuk apa ya, untuk punya anak. Ya. Jadi nggak usah takut ya. Bahkan Rasulullah mengatakan ya, nikahilah wanita yang penyayang dan subur ya. Jadi wanita yang penyayang itu wanita yang nggak galak. Ya. Nah itu. Terus wanita yang subur. Lah kalau lihat subur gimana? Taunya dia subur, lihat dari nasabnya, keturunannya gitu ya. Kalau lihat subur, lihat anaknya banyak, janda dong kalau anaknya banyak ya. Ya jadi jangan lihat situ. Jadi dilihat nasabnya. Misalnya ketika ngelamar kita tanya, kamu anak keberapa? Anak ke-11. Weh, cakep nih keturunannya nih, bakalan bisa punya anak banyak. Tapi kalau ditanya kamu anak keberapa? Saya anak tunggal. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi Rasulullah nih yang menganjurkan, carilah istri penyayang dan wanita yang subur ya, wanita yang penyayang lagi subur. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat Rasul mengatakan aku yang menjadi nabi yang paling banyak
umatnya, pengikutnya dibanding nabi-nabi yang lain umatnya. Jadi Nabi Muhammad ini nanti umatnya paling banyak dibanding nabi-nabi lain ya. Nah, makanya untuk menyenangkan ya Nabi Muhammad ya, kita juga harus punya anak banyak. Iya bener, karena Nabi Muhammad mengatakan akulah ya nabi yang paling banyak umatnya dibanding nabi yang lain ya, umatnya sedikit, nggak banyak ya. Jadi Nabi seneng kalau ada orang muslim anaknya banyak ya. Jadi nggak mentang-mentang harus banyak, nggak setahun satu juga setiap tahun. Paling idealnya berapa ya, 3 tahun ya 3 tahun satu. Kenapa harus 3 tahun? Karena 2 tahun itu menyusui kan, full menyusui. Nah terus kalau udah di sapi dia udah siap produksi tuh ya. Nah ini produksi lagi 9 bulan ya kan, ya kurang lebih 3 tahun itu sedang gitu. Kalau misal terlalu cepet, wah masih ngerasain sakitnya. Ya udah 4 tahun. Karena kalau terlalu lama juga kan kita ada umur ideal untuk melahirkan, ya enggak? Nah, jangan terlalu lama juga, 6 tahun atau 7 tahun. Nanti umur idealnya kan ibu-ibu melahirkan ada ya yang udah enggak ini gitu, enggak ideal, malah bahkan resiko terhadap ibunya kalau udah tua ya. Udah sedang udah 3 tahun ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak ya perempuan udah ya nggak usah dilarang, KB kamu anakku banyak banget. Udah, itu Rasulullah seneng gitu. Nggak usah takut dengan miskin ya. Allah yang ngasih semuanya ya. Kalau misal anaknya 11 terus jadi semua kan alhamdulillah. Kalau meninggal yang doain 11 anak. Dan juga nanti ya kita juga nanti kalau punya anak banyak diminta pertanggungjawaban juga itu ya, kalau kita menjolimi ya maka nanti 11-11-nya nuntut itu. Ya, kalau satu anaknya ya udah cuma satu ya. Ya. Jadi di sini kenapa kamu membunuh, dosa apa gitu ya. Di dalam ayat ini Allah menuntut pelakunya. Ya, jadi kenapa pelakunya siapa di sini? Ya, yang dibunuh. Pelakunya adalah bapak kandungnya. Ya, jadi artinya meskipun bapak kandungnya sendiri itu anaknya boleh nuntut balas kalau dia menjolimi ya. Misalkan kayak anaknya dibunuh ya, dan dia nggak sempat membalas yang tadi udah saya sampaikan ya, maka biarpun bapak kandung sendiri ya dia boleh menuntut balas kepada orang tuanya yang jolim ya. Di sini bapak kandung kan yang membunuh ya gak? Nah, jadi tanggung jawab terhadap anak ini juga nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya ya. Rasulullah kan mengatakan masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan ditanya tentang amanah yang dibebankan kepada dia ya. Ini jadi pemimpin dari tingkat atas sampai paling bawah. Paling bawah siapa? Keluarga ya. Itu dia kan punya yang dipimpin anaknya, istrinya ya. Nah sekarang dari keluarga ya itu yang paling kecil, kalau dia ngejolimin ya itu nanti akan dituntut sama keluarganya, sama anaknya, sama istrinya ya.
ketika dia nggak mau ngajak anaknya sholat, ya nanti dituntut tuh di sana ketika ngejolimin istrinya. Makanya mumpung nih masih ada umur ya, dulu kita suka biarin aja tuh anak udah gede biar kesadaran sendiri. Sekarang mumpung masih ada umur, ingetin deh tuh ayeuna, jangan sampai nanti di 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 akhirat nyesel gitu. Mending disiram air dicipratin daripada dibakar sama api neraka ya. Saya tuh kalau sama anak saya juga gitu tuh. Dia kan kalau dibangunin susah sampai duduk tuh. Udah duduk baru saya tinggal ya. Duduk dulu sambil saya bacain doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama wa ilaina amatana wa ilaihin. Dia bilang nusur, berarti dia bisa deh. Kalau dia masih belum nusur, saya ulangin lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya udah duduk. Biasa anak-anak kan tidurnya malam, subuh susah dibangunin ya. Nah itu tetap kita jangan bosan ya, daripada nanti di akhirat ditanyain wah berat lagi kita ya. Jadi kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang terendah ya. Kalau kita itu dimintain tanggung jawab paling yang nuntut cuman berapa orang anak ya. Misal anak ketiga ya 3 yang gugat nuntut. Tapi kalau misalkan kepala desa dia jolim terhadap warganya, maka satu desa itu nanti akan nuntut. Apalagi kalau satu negara dijolimin terus mati dalam keadaan dia berkhianat kepada rakyatnya ya. Maka itu nanti ratusan juta orang akan nuntut. Makanya ya selagi masih hidup kalau kita merasa berdosa udah minta maaf. Kalau suami sama istri sama anak, maafin ya ayah kalau ada salah, mungkin pernah berbuat yang enggak ini. Enggak usah malu-malu daripada nanti di sana dimintain pertanggungjawaban ya. Karena seseorang itu ya akan diampuni dosanya kalau dia udah dimaafkan ya, dengan orang yang lain gitu. Nah itu kalau hubungan hablum minanas kalau belum selesai maka Allah nggak akan ampunin. Begitu juga kayak hutang piutang, kalau belum diselesaikan maka Allah nggak akan terima, akan ngegantung itu ruhnya. Begitu juga ketika kita nyakitin orang, kalau belum dimaafkan maka Allah nggak akan ampunin. Nah, makanya ntar begitu pulang, Bu maafin ya ada apa nih ayah nih tiba-tiba minta maaf. Begitu juga pemimpin ya. Nah, udah ngaku aja ya kalau saya bersalah mohon maaf ya, terserah mau diapain, yang penting saya udah mengakui, aman di akhirat. Tapi kalau seandainya di dalam keadaan berkhianat masih belum bertobat minta maaf, wah di sana ratusan juta nanti yang nuntut. Bayangin yang nuntut ratusan juta. Aduh, pahalanya udah habis diambilin, dosanya dia dikasih ke dia semua. Nanti udah kerak paling bawah tuh di neraka paling dasar ya. Dan selama-lamanya ya jangan sampai. Makanya kita jangan sampai ngejolimin orang, terutama sama yang dekat ya. Misal dulu anak kita pengen pesantren, kita nggak sempat karena nggak ada uang, minta maaf nak, maaf ya nggak bisa ini gitu. Dulu ini saya jadi cerita pribadi nih, orang tua saya dulu saya pengen nyantri ke ini ke mana Gontor, kata bapak saya udah kamu kerja aja di sini gitu, karena waktu itu bapak saya ya kurang ya ini. Nah terus ya udah saya terima. Nah terus di akhir-akhir di hari tuanya dia bilang, Yip, itu kamu kalau mau bisa
jadi ustadz itu baca buku-buku punya Papi kata gitu. Saya manggilkan Papi. Itu insya Allah kamu bisa, bukunya banyak berapa rak gitu. Ya udah saya bacain bukunya. Ya, jadi boleh kita sampaikan gitu. Ketika dia ada keinginan ingin menuntut agama terus nggak kesampaian, kita sampaikan minta maaf ya. Kamu bisa belajar sendiri gitu. Supaya kita nanti nggak dituntut, nggak digugat. Mungkin dulu kita lebih berpikir dunia dibanding akhirat. Ya udah nggak apa-apa, kita jangan malu sama anak. Ya saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Pak Mariana nggak ada? Suruh kuda ya. Kita Al Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.